Keduanya sama-sama mengunggah momen pernikahan mereka 16 tahun lalu di akun medsos masing-masing. Baik Nia maupun Ardi, keduanya kompak membuat konten yang sama soal suka maupun duka dan makna di hari jadi pernikahan mereka. Sempat diguncang isu tak sedap jelang Ramadan lalu, bahkan diisukan nyaris gugat cerai. Tapi nyatanya, kemarin tepat pada 1 April 2026, Nia Ramadhani dan Ardi Bakri akur sambil merayakan 16 tahun pernikahan mereka. Keduanya sama-sama mengunggah momen pernikahan mereka 16 tahun lalu di akun medsos masing-masing. Baik Nia maupun Ardi, keduanya kompak membuat konten yang sama soal suka maupun duka dan makna di hari jadi pernikahan mereka. Dan yang membuatnya bahagia dan terharu, di hari ulang tahun pernikahannya itu, Nia dan Ardi mendapat kejutan dari putri sulungnya Mikaela Zalindra Bakri. Selain memberikan kalung, Mika juga telah membooking restoran mewah untuk makan siang dalam rangka merayakan ulang tahun pernikahan kedua orang tuanya. Jadinya senang sekali kita ngerayain ulang tahun perkawinan kita ke yang ke-16 itu bareng anak-anak Mika. Adek mana? Bareng-barengan. Terus semuanya Semuanya disurprisein. Ini juga dapat kalung dari anak-anak juga. Aku juga. Terus semuanya disurprisein. Ini restorannya juga di bookingin. Kita nggak tahu apa-apa. Alhamdulillah punya anak-anak seperti ini. Makasih ya sayang. Deh, Manaka, Mikaela. Karena Mika kan cewek sendiri, aku kan cewek sendiri. Dan yang paling besar, karena buat pernikahan aku jauh lebih enak, sekarang jauh lebih seru. Jadi nggak seperti yang orang-orang lihat dari luar. 3 hari sebelum perayaan 16 tahun pernikahan, Nia dan Ardi boyong keluarganya liburan intimate dengan anak-anak ke Gili Trawangan, menikmati wisata bawah laut dan eksotis. Kayak lebih enak lagi sih, lebih kayak sahabat sama Ardi, sama anak-anak juga sangat lebih berkualitas waktu yang di-spend gitu. I could have my Gucci on. I go in my Louis Vuitton. Perjalanan karir Luna Maya nampaknya tak semudah yang dibayangkan. Bermula sebagai model era tahun 90-an yang ketika itu wajah cantiknya terpampang di berbagai majalah kecantikan ibu kota, juga di beberapa tayangan televisi sebagai bintang iklan. Sejak saat itulah nama Luna mulai meroket. Namun eksistensi Luna Maya untuk terus berada di dunia hiburan saat ini nampaknya akan berkurang. Keputusan untuk rehat sejenak alias hiatus menjadi pilihan tepat bagi wanita 42 tahun itu, lantaran telah memakan banyak waktu yang terbuang di tiap proyek filmnya. Aku hiatus untuk film-film yang panjang dan aku lebih kayak pengen fokus kayak kalau ada film yang aku belum pernah atau aku suka banget mungkin aku pertimbangkan. Tapi kalau sama lagi horor lagi ataupun ceritanya yang udah pernah aku mainkan gitu, aku pilih nggak deh, aku hiatus aja. Setelah menikah hampir setahun, baik Luna dan Maxim keduanya menjalani hari-hari bahagia. Akan tetapi, rumah tangga yang mereka bangun sepertinya kurang meriah tanpa kehadiran buah hati. Lantas benarkah Luna mulai boring hingga memutuskan hiatus dari dunia yang membesarkan namanya, lantaran juga ingin fokus pada program kehamilannya? Enggak sih, aku lebih kayak pengen jadi momen aku untuk memilih project aja sih gitu. Lebih kayak aku pengen produser bisa kasih aku alternatif genre ke aku aja. Keputusan Luna untuk hiatus sudah bulat dan tentu saja mengejutkan publik, dan tak heran banyak netizen menduga jika keinginan Luna mundur dari dunia hiburan tanah air antara ingin fokus pada rumah tangganya dengan Maxim, termasuk target untuk memiliki momongan di tahun ini.
Kalau porsinya lebih gede gitu ya, tergantung mengalir aja. Rasanya, kebahagiaan yang meliputi Luna dan Maxim kerap kali masih saja menjadi sorotan publik. Setelah pernikahan keduanya, sering membagikan momen kebahagiaan mereka sebagai sepasang suami istri. Meski Luna selalu saja dikaitkan perihal kehamilan, darah cantik asal Bali itu dan suaminya Maxim justru terang-terangan saat menginginkan seorang bayi kembar di tengah keluarga kecilnya. Bahkan Luna dan Maxim pun sudah berencana kelak buah hatinya akan memanggilnya dengan sebutan ibu dan bapak. Ya kakak mau berapa? 2 lah, Kembar. kembar langsung kalau bisa ya. Sekali udah selesai. Ya rencana mau begitu. Ya, kita... Tapi nggak tahu udah berumur ini. Masih sehat lah. Cuma kebanyakan kerja aja kamu. Arti bahagia sesungguhnya. Richard Lee harap-harap cemas. Berkas perkara kasus yang membelitnya dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Banten. Meski bergelimang harta, tapi rasanya tak indah ketika harus mendekam di penjara. Sang dokter kecantikan yang sekaligus influencer ini bakal diadili di persidangan. Lantas benarkah Richard Lee stres berat di dalam penjara karena selangkah lagi ia bakal duduk di meja hijau? Sehat, wah dia fresh karena ingat bahwa ini perkara bukan perkara yang berat, ini ya dia santai aja, dia bukan membunuh, bukan korupsi, dia santai, dia fokus, dia belajar, dia juga ya di dalam ibadah. Tak main-main pasal yang dikenakan kepada Richard Lee. Ia dijerat dengan pasal 435 Jungto 138 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dan pasal 62 Jungto pasal 8 Pelindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 oleh penyidik. Tak main-main, Richard Lee diancam hukuman selama 12 tahun penjara. Meski berkas belum P21, namun kepolisian sudah menempuh langkah antisipatif dengan memperpanjang masa penahanan Richard Lee untuk 40 hari ke depan. Berkas perkara DRL sudah dilimpahkan ke Kejati Banten pada hari Selasa 31 Maret 2026 kemarin sekira pukul 13.00. Kita masih menunggu terkait tentang berkas perkara tersebut, apakah sudah dinyatakan lengkap atau masih harus pemenuhan, sehingga penyidik mengambil langkah untuk melakukan perpanjangan penahanan 40 hari ke depan. Follow up ya, jadi gimana sih kelanjutan laporannya Doktif tentang penetapan yang tersangka DRL ini, bagaimana kelanjutannya? Alhamdulillah ternyata memang tersangka DRL sudah resmi ya, ada penambahan hari penahanan, jadi 40 hari ke depan. Ini artinya tinggal menunggu hari Richard duduk di kursi pesakitan. Kenyataan ini membuat istri Richard Lee, Reni Effendi, semakin ketakutan. Apalagi ia sudah diperiksa juga oleh penyidik karena diduga kuat melakukan tindak pidana pencucian uang karena dituding menampung hasil penjualan produk overclaim. Lantas, apa kata Doktif Samara Farahnas atas dilimpahkannya berkas perkara Richard Lee? Kalau Doktif sih mengucapkan syukur ya, karena memang selama ini yang sudah dikatakan kebal hukum tidak kebal hukum, yang dikatakan mendapatkan fasilitas khusus ternyata sudah dibuktikan tidak ada fasilitas khusus. Kita belum bisa terlalu dini ya menyimpulkan bahwa ada TPPU karena produk yang dijual dan usaha yang dilakukan kan usaha yang legal. Kalau mengarah kepada TPPU kan harus memastikan dulu bahwa predikat crime atau pidana asalnya itu seperti apa, kayak gitu. Dan jelas kok rekening yang digunakan juga rekening yang tercatat. Sampai hari ini tidak ada sudah mengarah ke sana lah. Ini kan framing yang coba dimainkan oleh Samira. Jadi yang menurut kami juga masih bisa diperdebatkan.